Mari kita pantau bersama pemirsa bagaimana suasana arus mudik di 10 hari jelang Lebaran ini. Kita bergabung dengan rekan Mahathir Muhammad di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan juga ada Lika Apriliani di Stasiun Pasar Senen, serta Yola Duyanti di Terminal Kampung Rambutan. Kita ke Mahathir terlebih dahulu. Selamat siang Mahathir, apakah di sana sudah terlihat lonjakan arus mudik Lebaran? Ya, selamat siang Wilson dan Deta. Untuk lonjakan penumpang di arus mudik Lebaran 2022 ini memang belum terjadi pada hari ini. Walaupun memang sebenarnya dari PT Angkasa Pura II sudah memulai periode arus mudik 2022 ini pada hari ini, 3 hari lebih awal. Prediksinya memang akan dimulai pada tanggal 28 hingga 30 April 2022, di mana di tanggal tersebut satu harinya terdapat kurang lebih dari 140 hingga 160 penumpang. Yang biasanya kalau di hari-hari biasa ini biasanya 80.000 saja. Namun kalau di nanti tanggal 28 hingga tanggal 30 ini kurang lebih dari 140 hingga 160.000 penumpang per harinya untuk di puncak arus mudiknya. Jadi kalau di belakang ini di layar kaca Anda, ini masih antrian normal seperti hari-hari biasa, itu 80.000 penumpang. Dan juga survei yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura bersama juga dengan Kementerian Perhubungan, survei sudah dilakukan kurang lebih sebanyak 9,6 juta masyarakat akan menggunakan transportasi udara untuk mudik. Dan sebanyak 65% ini nantinya akan menggunakan jalur di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sesuai perhitungan dari PT Angkasa Pura, diprediksikan kurang lebih akan ada 6 juta penumpang yang akan berpergian menggunakan jalur udara. Dan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut pastinya dari PT Angkasa Pura akan melakukan beberapa antisipasi. Yang pertama adalah membuka Terminal 1A dan 1B, karena posisinya sekarang Terminal 1 ini adalah posisi standby, jadi bisa dibuka apabila Terminal 2 dan 3 sudah melebihi dari kapasitas. Yang kedua adalah dari beberapa maskapai ini mempunyai website, jadi untuk para calon penumpang nantinya untuk mencari informasi lebih lanjut bisa membuka website sesuai dengan maskapai penerbangannya. Yang ketiga adalah ada sudah beberapa posko-posko informasi, nanti bisa ditanyakan di beberapa bandara, khususnya di Terminal 2 dan juga Terminal 3 untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Dan yang keempat, untuk para penumpang nantinya yang akan menggunakan transportasi udara, harus memberitahuan kepada para petugas apabila memang ada situasi-situasi tertentu seperti sakit, ada juga kesehatan tertentu, atau sedang ada ibu hamil, bisa memberikan informasi kepada para petugas. Dan yang terakhir adalah kalau bisa sebenarnya dari Kementerian Perhubungan menghimbau kepada seluruh masyarakat jangan vaksin saat keberangkatan, karena pastinya ada beberapa kesehatan yang pastinya berbeda ya, karena setelah divaksin mungkin ada yang kurang enak badan, ada yang masih sehat-sehat saja. Jadi jangan vaksin sebelum atau saat keberangkatan. Dan Wilson juga Deta, selain di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, ada rekan kami di Stasiun Senen Jakarta, yaitu Lika Apriliani, akan melaporkan kepada Lika bagaimana kondisi di Stasiun Senen, apakah terjadi lonjakan pada hari ini? Ya, terima kasih Mahathir. Jika di Bandara Soekarno-Hatta masih terbilang cukup normal, ini berbanding terbalik di Stasiun Pasar Senen, di mana PT KAI mencatat keberangkatan yang ada di Stasiun Pasar Senen pada hari ini sebanyak 9.300 penumpang. Angka tersebut meningkat dibandingkan data kemarin, yaitu hanya sekitar 4.948 penumpang yang meninggalkan ibu kota melalui Stasiun Pasar Senen ini. Dengan destinasi favorit ini masih di Malang, Yogyakarta, Solo, Purwokerto, Cirebon, dan juga Bandung. Dan adapun tanggal-tanggal yang telah dipilih paling banyak oleh para calon penumpang, yaitu dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022 dengan ketersediaan tiket sudah mencapai 95%. Namun Kepala Humas PT KAI Daob 1 Eva Khairunisa menyampaikan bahwa tiket masih tersedia, namun calon penumpang harus memilih tanggal alternatif selain dari tanggal yang telah disebutkan tadi. Stasiun Pasar Senen juga menyediakan sentra vaksinasi booster bagi para calon penumpang yang telah tersedia dari pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Ini calon penumpang nantinya dapat langsung registrasi di tempat, dan juga namun ada ketentuan bagi para calon penumpang yang melakukan vaksinasi ini tidak boleh berangkat pada hari H vaksinasi, minimal harus H-1 keberangkatan. Bagi para penumpang yang sudah melakukan vaksinasi booster dosis ketiga ini telah diperbolehkan untuk melakukan perjalanan jarak jauh ini tanpa melakukan vaksinasi atau tes PCR dan juga antigen. Untuk mengetahui bagaimana situasi arus mudik di Terminal Kampung Rambutan sudah ada dengan rekan kami Yola, silakan dengan laporan Anda.
Ya, terima kasih Lika atas laporannya. Sama halnya dengan Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, situasi terkini di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur saat ini memang mengalami kenaikan jumlah penumpang yang mana dibenarkan oleh Kepala Terminal Kampung Rambutan yang mengatakan hingga 21 April kemarin tiket bus sudah habis terjual sebanyak 521 tiket per harinya dibandingkan dengan beberapa hari lalu yakni 18 April kemarin hanya sebanyak 381 tiket per harinya. Berdasarkan sejumlah penuturan dari calon penumpang di terminal ini, mereka mengaku melaksanakan mudik lebih awal dikarenakan memang untuk menghindari kemacetan dan juga kepadatan calon pemudik di terminal ini di puncak arus mudik nanti yang mana diprediksi akan terjadi di H-7 Lebaran sampai H-3 Lebaran. Untuk destinasi favorit sendiri atau kota yang paling banyak diburu oleh calon penumpang yakni di Pulau Sumatera dengan tujuan Palembang dan juga Padang. Kendati demikian untuk harga tiket sendiri hari ini sudah masuk ke dalam kategori tiket lebaran yang mana naik mencapai 50% dibandingkan harga normal. Ya, Wilson dan juga Deta. Baik, terima kasih Yola, Lika, dan juga Mahathir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali teman-teman.